Insecure, perasaan tidak aman karena merasa cemas, takut, malu, dan tidak percaya diri. Pernahkah kalian merasakan yang namanya insecure? Baik kalian yang masih di bangku sekolah, di bangku kuliah, sudah lulus, ataupun sudah bekerja. Setiap orang pasti memiliki rasa insecure dalam dirinya masing-masing. Entah itu insecure akan kegagalan, takut menghadapi pilihan, cemas akan masa depan, dan hal lainnya. Jika kamu pernah atau sedang mengalaminya, lalu apakah yang akan kalian lakukan untuk menghadapi rasa insecure tersebut? Assalamualaikum sahabat dengar, dengan Karima di sini. Pada podcast kali ini, Karima hanya sendirian, tapi di sini kita akan membahas topik yang mungkin sering didengar oleh sahabat dengar semuanya, terutama di golongan milenial, insecure. Mungkin sudah banyak podcast ataupun video di YouTube yang membahas tentang insecure. Tapi cek lagi yuk, insecure nggak nih kita? Insecure sendiri apa sih itu? Seperti yang Karima bilang di awal, secure, insecure. Secure itu artinya aman. Sedangkan insecure itu tidak aman. Bisa juga diartikan menjadi perasaan kurang percaya diri dan meragukan kemampuan diri sendiri. Insecure juga bisa dikatakan sebagai perasaan inferior. Apa itu inferior? Yaitu merasa kurang jika dibandingkan dengan orang lain. Baik saat merasa malu, bersalah, kekurangan, atau tidak mampu melakukan sesuatu. Aku nggak insecure kok, kamu kali yang insecure. Oke, sebelum kita melabeli diri sendiri atau orang lain dengan kata insecure, gimana kalau kita cek beberapa tanda orang yang insecure? Oke, ciri yang pertama ada mudah tersinggung. Contohnya nih, kita jalan-jalan ke kafe, terus di belakang kita ada orang bisik-bisik pakai bahasa yang kita nggak ngerti, sambil wajahnya ngeliatin kita dan ketawa-ketawa. Apa di antara kalian ada yang mikir, ih, kayaknya tuh orang ngomongin aku deh. Ih, tuh orang ngomongin jelek tentang aku deh. Jangan tersinggung dulu ya, belum tentu mereka lagi ngomongin kita. Bisa aja mereka lagi ngomongin hal lucu yang emang mereka temuin sebelumnya. Oke, masuk ciri yang kedua. Untuk ciri yang kedua ini ada tidak percaya diri dan suka memandang diri sendiri rendah. Ciri yang ketiga ada harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Orang yang insecure cenderung minder terhadap dirinya sendiri, sehingga perlu untuk mendapatkan pujian serta pengakuan dari orang yang ada di sekitarnya. Contohnya deh, teman yang suka banding-bandingin like sama followers Instagram. Hayo, apa di antara kalian ada yang suka banding-bandingin like dan followers? Kalau like foto yang diupload banyak, fotonya nggak dihapus. Kalau jumlah like-nya dikit, dihapus. Ciri yang keempat ada tidak ingin keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang enggan keluar dari zona nyamannya karena ada pengalaman buruk di masa lalu, dikecewain, dihianatin, atau pengalaman buruk lainnya. Kemudian ciri yang kelima, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Ini biasanya seseorang cenderung menghindari interaksi dengan orang lain. Contohnya enggan melihat prestasi teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, kalau lagi ngobrolin kesuksesan orang lain cenderung down, langsung diem aja, nggak mau ngerespon. Mungkin teman-teman juga kadang kepikiran, ini kita insecure murni datang dari diri sendiri atau karena pengaruh standar sosial. Ini karena kita nggak pede karena faktor internal kita, pola pikir kita, atau kita yang nggak pede dari faktor eksternal karena adanya standar sosial, atau takut dengan pandangan orang lain kepada kita, atau kita yang terlalu memandang ekspektasi orang lain terhadap kita. Terus gimana dong biar nggak larut dalam insecurity? Jadi yuk bareng-bareng ubah sudut pandang insecurity dari negatif ke hal yang positif. Jadi sadar nggak sih teman-teman bahwa sebenarnya nih ya, rasa insecure itu sangat diperlukan. Karena dengan adanya rasa insecure, kita jadi tahu di mana batas kemampuan kita tahu di mana kekurangan kita tahu di mana keresahan kita,
Sehingga kita tahu di mana bagian-bagian yang emang kita harus improvement, di mana skill yang emang harus kita tingkatin supaya menjadi best part of us. Tapi itu balik lagi, semua tergantung persepsi dan cara kita menyikapinya. Kalau kita bisa mengubah sesuatu yang negatif, sesuatu yang gak enak ini menjadi sesuatu yang positif, lama-lama kita gak akan tersakiti dan justru memberikan dampak positif ke diri kita. Ngomong doang mah gampang. Enggak kok. Kalau aku sendiri jadi ingat waktu pertama kali datang ke Shisetsu. Jadi siang hari sampai di Apato, kemudian sore harinya ada acara penerimaan atau bisa disebut welcome party-nya anak baru. Gimana rasanya? Oh ya jelas, nggak pede. Kemudian deg-degan parah. Apalagi waktu nyampe di hall acara, kita disambut oleh shokuing lain. Diliatin tuh kan sepanjang masuk hall, tanpa briefing dengan bahasa Jepang yang pas-pasan, disuruh pidato. Gimana rasanya? Ya jelas deg-degan banget, tapi mau gimana lagi, karena kita udah disuruh pidato, ya keluarlah pidato dengan bahasa Jepang yang ala kadarnya. Apalagi kalau ditambah teman seangkatan kita yang sesama pegawai baru, tapi bahasa Jepangnya lebih bagus dari kita. Tambah bikin gak percaya diri kan? Bukan cuma hari itu, awal-awal masih menjadi shokuing baru, pasti masih deg-degan, masih bingung, di tempat kerja mau ngapain nih ya. Mungkin teman-teman EPA baru juga ngerasain hal yang sama. Gimana solusinya? Ya solusinya kita improvement kemampuan kita tingkatin bahasa Jepang kita. Terus kalau ada hal yang gak dimengerti, ya bertanya ke shokuing lain atau senpai yang lain. Nah, karena kita tahu kekurangan kita, jadi kita bisa tahu bagian mana yang harus kita improve kan. Nah, gimana sekarang rasanya? Waktu pertama kali kerja dan sekarang yang sudah beberapa tahun kerja. Terus gimana nih cara berdamai dengan insecurity? Yang pertama, penerimaan. Menerima takdir yang gak bisa diubah, ya harus disyukuri bahwa itu adalah hadiah dari Allah. Yang bisa diubah ya diubah. Contohnya seperti skill kita. Kalau skill kita yang mengalami kekurangan, ya harus diimprove. Penerimaan terhadap diri sendiri ini juga merupakan salah satu syarat nih agar kita tidak membedakan diri kepada orang lain, baik secara fisik maupun materi. Kita harus bisa menerima apa adanya kita, kelebihan dan kekurangan diri kita. Allah sudah menciptakan setiap manusia dengan sempurna, dan Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu fokus terhadap kelebihan kita. Setiap orang mempunyai potensi dan kelebihannya masing-masing. Jangan hanya mikirin kekurangan diri sendiri dan mikirin gimana agar kita bisa menjadi standar orang lain. Alihkan pikiran buruk di diri kamu dengan cara melakukan kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Salah satunya dengan gabung di IPNI. Karena kalau kita ngikutin standar masyarakat atau orang lain, tidak akan membuat diri kita menjadi diri kita sendiri. Sahabat dengar juga mungkin semuanya sudah tahu bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dengan kekurangan yang kita punya, harus kita terima dan kita improve agar menjadi lebih baik. Dan dengan kelebihan yang kita punya, harus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada teman-teman yang bilang, aku insecure karena hal finansial keluarga aku gak bagus. Tapi coba tengok kelebihan di balik itu. Mungkin kita dikelilingin dengan keluarga yang hangat, kita dikelilingi keluarga yang lengkap, kita diberi teman atau sahabat yang suportif kepada kita. Mungkin ada juga yang bilang, aku insecure dengan hal fisikku. Tapi mungkin perlu dilihat lagi bahwa kita diberi kesehatan, kita diberi fisik yang lengkap. Sedangkan di luar sana masih ada beberapa orang yang sering bolak-balik rumah sakit. Ada juga yang mungkin anggota tubuhnya kurang lengkap, sedangkan kita diberikan anggota fisik tubuh yang lengkap. Ada lagi yang bilang, aku gak tahu kelebihanku apa. Coba kita renung lagi sebentar, kenali lagi kelebihan kita, mulai dari yang paling hal kecil. Misalnya cari tahu hal apa yang kalian suka. Ketika melakukan hal itu, kalian menjadi bersemangat serta percaya diri melakukannya. Setelah kalian merenung, kalian bisa menekuni apa yang telah kalian temukan dan yakin bahwa apa yang kalian temukan
dan yakin kepada diri sendiri bahwa itu salah satu kelebihan yang kalian punya. Kemudian yang ketiga, bersyukur. Kurangnya bersyukur bisa membuat kita kehilangan jati diri sendiri. Kita cenderung ingin menjadi orang lain, selalu memaksakan keadaan agar bisa sama. Bahkan ada yang rela mengubah fisiknya agar lebih mirip dengan orang yang kita idolakan. Ketika kita bersyukur dan menebarkan hal-hal positif, maka inner beauty yang ada pada dalam diri kita akan lebih terlihat daripada hanya fisik semata. Fisik bisa menua. Bila kita bersyukur di setiap keadaan kita akan lebih mudah menjalani hidup tanpa harus memikirkan hal-hal yang dianggap tidak perlu. Bersyukur di setiap keadaan merupakan hal yang mudah, tapi banyak dari kita lupa akan hal itu. Padahal banyak orang di luar sana yang memiliki keterbatasan fisik tetapi tidak pantang menyerah dan selalu berbahagia serta bersyukur di setiap saat. Berdamai dengan diri sendiri dan menghargai diri kita sendiri adalah kebahagiaan seutuhnya. Perbanyak bersyukur, stop insecure. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Karena kita diciptakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan tugas kita sebagai manusia adalah mengembangkan potensi yang kita punya. Tak lupa ajak pula orang-orang terdekat untuk memberi kritik dan saran yang membangun bagi karya kita atau perkembangan kepribadian kita. Intinya, kita harus dikelilingi orang-orang yang positif agar kita juga ikut ke arah yang lebih positif. Dan terakhir, tetap gantungkan segala harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah agar Allah senantiasa menjaga hati kita dari perasaan insecure yang sewaktu-waktu dapat kembali kambuh. Semangat! Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.